Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah teori belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi MPD. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi MPD dan semua sahabat-sahabat dan teman-teman yang mengikuti mata kuliah teori belajar. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah memahami teori sibernetik. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasana yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini, adapun anggota kelompok saya yaitu Indah Sari. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat sesi penutup. Nah, baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan kepada Indah Sari untuk membacakan materi yang pertama. Adapun pembahasan pada materi teori sibernetik ini yaitu ada 4 pembahasan. Yang pertama pengertian teori belajar sibernetik, yang kedua pola pemrosesan informasi, yang ketiga kelebihan dan kekurangan teori belajar sibernetik, dan yang keempat aplikasi teori belajar sibernetik dalam kegiatan pembelajaran secara umum. Yang pertama, pengertian teori belajar sibernetik. Teori sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut sibernetik, belajar adalah pengelolaan informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar dibandingkan hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Informasi inilah yang akan menentukan proses. Bagaimana proses belajar akan berlangsung sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Selanjutnya adalah pola pemrosesan informasi. Dalam upaya menjelaskan bagaimana suatu informasi atau pesan pengajaran diterima, disampaikan, disimpan, dan dimunculkan kembali dari ingatan serta dimanfaatkan jika diperlukan, telah dikembangkan sejumlah teori dan model pemrosesan informasi oleh pakar seperti Bayer dan Snowman tahun 1986, Baine tahun 1986, dan Tennyson tahun 1989. Teori-teori tersebut umumnya berpijak pada 3 asumsi Luciana dalam Budi Ningsih tahun 2005, yaitu 1. Bahwa stimulus antara stimulus dan respon tersebut suatu seri tahapan pemrosesan informasi di mana pada masing-masing tahapan dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Yang kedua, stimulus yang diproses melalui tahapan-tahapan tadi akan mengalami perubahan bentuk atau isinya. Yang ketiga, salah satu dari tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan teori belajar sibernetik. Yang pertama, kelebihan teori belajar sibernetik. Menurut Budi Ningsih 2005, kelebihan dari teori belajar sibernetik sebagai berikut. A. Cara berpikir berorientasi pada proses lebih menonjol. B. Penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. C. Kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. D. Adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai.
E. Adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. F. Kontrol belajar atau content control, pace control, display control, dan conscious cognitive control memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu atau prinsip perbedaan individual terlayani. G. Balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Terima kasih Kak Indah atas pemaparannya. Selanjutnya untuk pemaparan kekurangan teori belajar sibernetik akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, teori sibernetik sebagai teori belajar seringkali dikritisi karena lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari. Sementara itu, bagaimana proses belajar berlangsung dalam diri individu sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Teori ini mengandung manusia sebagai pengolah informasi, pemikir, dan pencipta. Pas and Schut dalam Budi Ningsih 2005. Teori aliran ini dikritik karena tidak secara langsung membahas tentang proses belajar, sehingga menyulitkan dalam penerapan. Ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak. Karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas, maka terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini. Selanjutnya yaitu aplikasi teori belajar sibernetik dalam kegiatan pembelajaran secara umum. Menurut Geng dalam Dahar tahun 1989, untuk mengurangi muatan memori kerja bentuk pengetahuan yang dipelajari dapat berupa ada 3. Yang pertama, proposisi. Proposisi dapat dinamakan gagasan. Sebagai contoh, pernyataan manakah yang merupakan gagasan yang sempurna? Tumbuhan ataukah tumbuhan yang memerlukan air? Jelas bagi kita bahwa gagasan yang kedua lebih sempurna. Yang kedua yaitu ada produksi. Produksi merupakan aturan-aturan kondisi atau aksi. Artinya produksi memprogram terjadinya aksi-aksi tertentu pada kondisi-kondisi. Yang selanjutnya yang ketiga ada gambaran mental. Menurut Geng dalam Dahar tahun 1989 disebutkan juga bahwa mental image merupakan penyajian analog. Bihler dalam Dahar 1989 juga mengemukakan bahwa pada umumnya gambaran mental berarti sesuatu penyajian dari suatu objek konkret atau kejadian. Bihler juga menyebutkan dalam Dahar tahun 1989 mengemukakan bahwa gambaran mental memperlancar pemahaman rekal. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.